Pemirsa, dua kelompok remaja tawuran di Jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua kubu saling lempar batu hingga menggunakan senjata tajam. Anggota Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan membubarkan tawuran dua kelompok remaja di Jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Puluhan ibu rumah tangga yang berada di lokasi mengamuk hingga histeris karena tidak terima anaknya jadi korban tembakan gas air mata. Penyebab tawuran dua kelompok ini diduga karena masalah sepele akibat saling ejek. Kalau informasinya dari tahun 1962 sudah ada tawuran di Belawan ini. Sampai sekarang ini. Untuk hari ini sendiri, Pak? Dan memang selama kita di sini puncaknya hari ini ya, dari mulai tadi pagi pukul 5 sampai dengan alhamdulillah pukul 7.45 ini bisa untuk kita bubarkan. Maksudnya apa, Pak? Sebenarnya itu karena itu kan sering terjadi dari Iya. Motifnya sepertinya mereka ini memang masyarakat Belawan ini saling dendam. Tawuran di kawasan Medan Belawan ini terjadi pada Minggu pagi. Sekitar 20 remaja mengalami luka bocor di kepala, juga tebasan senjata tajam. Aksi tawuran berakhir setelah polisi memediasi sejumlah orang tua dan para ibu rumah tangga. Dari Medan Belawan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang kakak ipar tega mencabuli hingga menghamili adiknya yang masih 11 tahun di Gorontalo. Ya, korban tidak melapor karena diancam akan dibunuh oleh tersangka. RB hanya pasrah saat digelandang aparat Polres Gorontalo usai dilaporkan telah mencabuli adik iparnya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Bahkan, akibat perbuatan tidak senonohnya, korban kini tengah mengandung 8 bulan. Pencabulan ini kerap terjadi di kebun dan di rumah saat situasi sedang sepi. Korban tidak berdaya dan takut untuk melapor, lantaran pelaku selalu mengancam akan membunuhnya. Tersangka ini tidak mengakui, namun ada saksi petunjuk yang menyaksikan langsung perbuatan itu yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Gorontalo. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Masih seputar informasi kriminal, pemirsa, seorang pria membunuh wanita pedagang sayur di Kabupaten Serang, Banten. Tidak hanya dibunuh, jasad korban juga disetubuhi oleh pelaku. Meski tertatih untuk berjalan karena luka tembak yang dideritanya, Aris, pria asal desa Parigi, Cikande, Kabupaten Serang ini tetap dibawa aparat Polres Serang untuk menunjukkan lokasi dirinya membunuh dan menyetubuhi jasad seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang sayur. Tersangka pembunuhan ini terpaksa ditembak pada kakinya lantaran melawan saat akan ditangkap. Peristiwa keji ini berawal saat tersangka bersama 5 rekannya menggelar pesta minuman keras seharian penuh hingga mabuk. Saat perjalanan pulang, tersangka yang melihat korban mengendarai motor sendirian langsung mencegah hingga terjatuh. Meski korban sudah memohon agar tidak dibunuh, tersangka yang kalap tetap menganiaya korban hingga meregang nyawa. Tersangka kemudian memindahkan motor korban untuk menghilangkan jejak. Sebelum kabur, jasad korban yang berada di semak-semak lalu disetubuhi. Hutan ini birahinya naik, ya. Kemudian dia melihat ada perempuan yang akan lewat di jalan kandang sapi tersebut, ya. Kemudian yang bersangkutan langsung menghadang. Dari tangan tersangka, polisi menyita pakaian dan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan tersangka lantaran dari hasil pemeriksaan terungkap jika tersangka sering mencuri pakaian dalam wanita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.
Kasus mayat wanita yang ditemukan terkubur setengah badan di Malang, Jawa Timur akhirnya terungkap. Ya, pembunuh ternyata anak kandung korban sendiri yang mengaku mendapat bisikan gaib untuk membunuh ibunya agar mendapatkan harta karun. Misteri mayat wanita yang terkubur setengah badan di Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Mistrin, wanita 55 tahun, warga desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tragisnya pembunuhnya tak lain anak kandung korban sendiri, Arifuddin Hamdi. Cerita bermula dari konsultasi mereka ke seorang dukun di Blitar, Jawa Timur untuk mencari harta karun. Sang dukun yang belum diketahui identitasnya memerintahkan ibu dan anak menggali di sebuah tempat tak jauh dari warung mereka. Setelah mendapat petunjuk dari paranormal, korban berangkat seorang diri ke lokasi dan meminta pelaku menjaga warung. Namun belum selesai korban menggali, tersangka kemudian menyusul ibunya ke lokasi diduga harta karun dipendam dan mendapati korban dalam kondisi tak sadar karena kelelahan. Ironisnya melihat ibunya kelelahan, pelaku justru mendorong tubuh ibunya ke dalam lubang yang digali korban dan menguburnya setengah badan. Korban pun akhirnya tewas karena bagian kepala hingga perut terkubur tanah, sementara dari perut hingga kaki menjuntai di permukaan. Biayai keluarga sama bayar itu apa? Bang, sama tukangnya tadi. Apa? Unit barang-barangnya apa? Uang atau barang? Berlian, Pak. Berlian? Iya. Dapat? Udah? Enggak dapat. Belum? Belum. Pembunuhan terjadi 2 minggu sebelum jasad korban ditemukan. Polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana. Dari tersangka itu si korban sudah dalam keadaan pusing-pusing, tidak sadar sendiri. Nah setelah itulah tersangka ini merasa mendapat bisikan dari mungkin dari apa? Dari alam gaib ataupun dari roh halus yang menyatakan bahwa dia harus mendorong si korban ke dalam lubang yang telah digali tadi, dengan harapan agar setelah didorong nanti akan keluar harta karunnya. Sebelumnya, mayat wanita ditemukan terkubur setengah badan di sebuah lahan kosong milik PT Pembangkit Jawa Bali di pinggir jalan desa Karangkates, Sumber Pucung, Malang, Jawa Timur. Korban pertama kali ditemukan petugas pembersih rumput. Polisi baru mengetahui identitas korban sehari setelah penemuan. Korban Mistrin, wanita 55 tahun, merupakan pemilik warung yang dikabarkan hilang selama 2 pekan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Ya, Zila, kasus yang dilakukan anak membunuh ibu ini ternyata tidak hanya terjadi di Malang. Ini ada juga kasus serupa, pemirsa, gara-gara terlambat menyalakan obat nyamuk bakar, seorang ibu di Magetan, Jawa Timur babak belur dianiaya anak kandungnya sendiri. Dan tidak terima dengan perlakuan sang anak, korban melapor ke polsek terdekat. Ari, pemuda 32 tahun, warga desa Terung, Panekan, Magetan, Jawa Timur, ditangkap polisi karena menganiaya wanita yang telah melahirkannya. Alasannya sepele, hanya karena sang ibu tidak menyalakan obat nyamuk bakar. Sebelum peristiwa penganiayaan, pelaku meminta ibunya membeli nasi goreng. Setelah itu, pelaku kembali meminta ibunya menyalakan obat nyamuk bakar. Namun permintaan itu tidak segera dikerjakan korban. Pelaku pun kesal dan memukuli ibunya hingga wajahnya lebam. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita kemoceng, alas kursi rotan, gantungan baju, dan jam dinding yang digunakan pelaku untuk menganiaya ibunya. Tersangka ini meminta tolong untuk menyalakan obat nyamuk bakar di rumah itu, tetapi oleh korban ini belum sempat dinyalakan. Akhirnya tersangka ini marah-marah dan memukuli korban itu sendiri sampai dengan babak belur. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman di atas 5 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari Magetan, Jawa Timur, Asbi Manar, iNews melaporkan.
Iya, dua kasus kekerasan di dalam rumah ini membuat kita menyadari bahwa sebenarnya kriminal ini bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat. Benar sekali, justru seharusnya orang dekat ini kan saling menjaga satu sama lain begitu ya, Gede. Kita ke informasi lainnya, di mana nih diduga tidak dapat berenang, 2 pelajar sekolah menengah pertama di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tewas tenggelam di sungai. Sementara itu setelah 2 hari dilakukan pencarian, jasad nelayan tenggelam akibat sampan yang terbalik ditemukan. Dua siswa pelajar SMP warga desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Nusa Tenggara Barat, tenggelam setelah mandi di Sungai Marente bersama rekan-rekannya. Peristiwa terjadi saat korban mandi di pinggir sungai, mencoba ke tengah sungai mengikuti rekannya. Korban yang tidak dapat berenang tiba-tiba terperosok dan tenggelam. Karena tak muncul ke permukaan, rekan korban bersama warga sekitar langsung mencari dan mengevakuasi korban dari kedalaman. Nyawa korban tidak dapat tertolong saat dibawa ke puskesmas terdekat. Ya? Dia mau mandi. Berapa orang tadi temannya mandi? 6 ya? Terus yang selamat berapa orang? 4 ya? Semuanya mandi? Semuanya mandi. Adik juga mandi? Mandi. Dia ke tengah atau gimana tadi? Dia masuk ke tengah. Orang tua korban histeris saat melihat anaknya tergeletak tak bernyawa di ruang perawatan puskesmas. Oleh keluarga, kedua korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Sumba, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan, iNews melaporkan.